Ya. Selamat malam Bang. Malam. Ya Bang, ini terkait dengan kasus yang sedang ramai nih Bang, menyeret salah satu public figure, itu Kang Sule nih Bang. Dimana Kang Sule hari ini dilaporkan di Polda Metro Jaya dengan dugaan penistaan agama nih Bang. Ya. Di situ dalam sebuah konten Kang Sule bersama rekannya Mang Saswi dan Dalton membuat sebuah plesetan, yaitu miras minuman Rasulullah. Bagaimana nih Bang? Apakah Kang Sule bisa ikut benar terseret atau seperti apa nih Bang? Ini kan persoalannya kan dugaan penistaan agama. Tentunya ada orang yang beragama yang nggak puas dengan ceritanya orang lain tentang ini plesetan kan ya. Kemudian dilaporkan ke kepolisian sebagai suatu dugaan penistaan agama. Jadi yang dimaksud penistaan agama adalah orang yang secara aktif melakukan tindakan secara sengaja menista. Bentuknya apa penistaan agama itu yang tahu adalah nanti si penyidik yang diberikan laporan dan juga ada saksi ahli. Benar nggak ini kata-katanya dianggap menista agama, gitu kan? Nanti harus ada pembuktian. Tapi yang akan menjadi apa yang diduga dipersalahkan tentunya orang yang menyampaikan suatu keadaan yang dianggap penista agama. Kalau ada orang pasif atau hanya senyum atau apa, rasanya tidak kan, responnya kan kita nggak bisa tahu senyum atau sedih atau apa ini dalam konteks yang bagaimana, sehingga diduga menistakan agama itu masih sumir terhadap orang yang kemudian sama sekali tidak bicara atau tidak menyampaikan apa-apa. Karena kan kita nggak tahu, respon manusia kan macam-macam terhadap satu hal kan, atau satu cerita. Kita nggak tahu senyumnya bagaimana atau bagaimana reaksinya terhadap suatu cerita kan. Tapi kalau siapa yang menista agama, yang diduga tentu orang yang secara aktif dan sengaja. Karena pasal penistaan agama itu barang siapa dengan sengaja. Sengaja itu kemudian mempertontonkan, menceritakan atau menghina agama tertentu. Nah, itu yang kemudian mereka kena dianggap sebagai penista agama. Itu juga harus dibuktikan di pengadilan. Apakah maksud dan tujuannya itu atau bagaimana kan gitu. Nah, kalau Sule ya belum lah, karena dia kan cuma senyum saja, nggak ada ini. Kita juga nggak bisa menginterpretasikan, menafsirkan apa sih senyumnya Sule itu kan gitu. Karena nggak bisa berarti ya susah juga dipersalahkan. Gitu kan, lebih baik menghukum orang yang bersalah tapi tidak diketahui kesalahannya daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah kan begitu hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, mereka bertiga termasuk Sule juga dilaporkan dengan pasal penyebaran informasi nih Bang, yang menyebabkan rasa kebencian dengan ancaman hukuman pidana itu di atas 5 tahun Bang. Ya, menyebarkan rasa kebencian informasi. Jadi undang-undang ITE, jadi apakah itu yang dilaporkan? Tentunya kalau undang-undang ITE tentu siapa yang menyebarkan informasi. Apakah Sule termasuk yang ikut menyebarkan apa tidak? Kalau dia kebetulan hanya di dalam konten situ saja, kemudian bukan dia yang secara aktif membuat konten, ya enggak juga gitu. Tentu yang menyebarkan siapa, medianya apa begitu. Itu juga artinya proses redaksionalnya atau editnya nggak pas, nggak akurat, sehingga timbullah yang seperti itu. Tapi yang dipersalahkan tentu si yang mengedarkan. Jadi bukan Sule kan cuma datang dengar cerita senyum. Apa yang mau dipersalahkan dari hal seperti itu? Berarti itu juga harus melalui proses dari pakar ekspresi untuk dilibatkan dalam arti senyuman Sule ini nantinya Bang? Iya, udah ada pakar ekspresi pun belum tentu juga bisa menafsirkan secara baik. Makanya tetap aja ujungnya ya nggak bisa dipastikan. Kita udah punya pakar ekspresi, tetap aja nggak bisa memastikan karena ekspresi manusia kan beda-beda. Kecenderungan aja yang bisa dipastikan, tapi tentang ekspresi kan, tapi untuk memastikannya nggak bisa. Gitu. Dan di sini juga laporan ini tidak main-main Bang, ini dia si pelapor menggunakan junto nih Bang, pasal 28 ayat ini junto 45 ayat 2 nih Bang. Apa tuh isinya?
pasal 156 KUHP nih Bang, Junto 156 KUHP. Ya orang laporin pasal-pasal kan boleh-boleh aja, tapi kemudian ada yang namanya kebijaksanaan. Unsur pidana itu kalau barang siapa dengan sengaja ini apakah ada nggak di diri Sule itu kan, ini kan tiba-tiba muncul omongan seseorang, satu orang berespon tanpa menceritakan sesuatu, berarti kan dia nggak sengaja mendengar juga kan, itu kan, kecuali itu juga memang pengen ada cerita itu dan dia mengagumi ini kan kelihatannya sifatnya emang spontanitas kan. Spontanitas apa yang bisa dipidana ya? Khusus orang yang hanya senyum saja loh ya. Kalau yang memang bikin cerita ya bisa jadi dia maksudnya hanya bercanda, kemudian dianggap orang lain menista agama. Seringkali kan banyak orang hanya pengen bercanda aja. Kayak Gus Dur gitu, almarhum Gus Dur juga kan banyak banget bercanda tentang agama. Orang nggak ada yang marah itu. Dan orang juga kan sekarang yang gampang tersinggung, gampang marah, banyak sekali. Di situ juga si pelapor tadi sempat mengucapkan saat di media, dia beranggapan walaupun Sule tidak mengucapkan, tetapi dia ikut terlibat karena ikut spontan tertawa nih Bang. Nah, dia bicara bahwa di situ kami beranggapan bahwa mereka itu jadi ikut terlibat sebab dalam ucapan yang disampaikan oleh si Budi Dalton itu Bang. Ya itu kan anggapan mereka. Orang kan bisa anggapan macam-macam. Namanya manusia suka-suka lah beranggapan kan. Tapi itu kan anggapan. Jangan sampai kemudian karena anggapan dan opini seorang orang, kemudian orang lain kemudian dikenakan suatu persoalan hukum. Ya kan anggapan boleh-boleh aja. Orang juga beda-beda anggapannya kan. Berarti ini dalam arti nanti ketika ini tidak terbukti bisa menjadi bumerang tersendiri untuk si pelapor nih Bang, dengan pencemaran nama baik dong yang pastinya kan. Ya bisa aja. Mungkin sebenarnya kalau melaporkan si Dalton yang ngomong kan, mungkin itu aja yang dilaporkan, yang lainnya nggak termasuk. Bang, ini kan video ini sudah di take down nih Bang. Ya. Nah, jika nantinya proses ini tetap berjalan, video ini kan berarti dari take down, salah satu cara untuk menghilangkan alat bukti nggak sih Bang? Video di take down seringkali setiap video yang diduga melanggar pidana kemudian buru-buru di take down oleh si pembuatnya. Tapi jejak digitalnya tetap ada, kecuali video yang oleh pengadilan dimusnahkan atas dasar putusan pengadilan, baru nggak bisa dipakai sebagai barang bukti kan. Tapi kalau udah jadi video, udah jadi konten, terus kemudian karena ada pelaporan dihilangkan ya, jejak digital ada tetap. Apalagi ada yang merekam lagi, merekam ulang, nah itu pasti menjadi barang bukti kan. Berarti ini tidak mempermasalahkan memperberat atau tidaknya masa hukuman nantinya? Ya enggak, ini kan lebih kepada dugaan pencemaran agama kan, penistaan agama kan. Jadi kalau yang seperti itu kita nggak tahu memperberat atau memperingan, tapi itu secara faktual ya biasanya orang men-take down itu niatnya baik, supaya nggak jadi rame kan gitu kan, udah tarik aja dari peredaran itu biasanya. Makanya unsur memperberat juga nggak tampak juga. Tapi kalau tidak salah itu juga ada di mana ketika informasi itu sudah tersebar walaupun di take down terus tetap dihukum. Ya makanya di take down itu bukan berarti kemudian perkaranya hilang begitu, kecuali suatu konten yang kemudian dimusnahkan oleh undang-undang, oleh putusan pengadilan, nah itu baru sudah nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau dia baru take down ya pasti ada jejak digitalnya kan, nah itu nanti yang menjadi acuan barang bukti baru. Oke Bang, sebagai praktisi hukum nih Bang, untuk mempertegas yang orang disebut menistakan agama, selain terlibat, gestur tersebut bisa diperkarakan nggak Bang? Gestur Ya. Gestur itu sifatnya perilaku fisik. Nah, sementara penistaan itu memang bisa lewat tindakan, misalnya orang membakar Alkitab misalnya, itu tanpa dia berbicara tindakannya bisa dipidana karena ada faktanya membakar.
Nah, jadi gestur ini bisa dilihat dalam banyak hal dan motivasi bagaimana dan perilaku yang timbul apa. Kalau secara kasat mata perilaku yang timbul adalah menistakan, ya pasti bisa dipidana. Tapi kalau perilaku yang timbul itu masih separuh-separuh karena hanya interpretasi kita, nggak bisa dibuktikan, susah juga begitu. Jadi pidana terhadap gestur itu bisa terjadi melalui tindakan nyata. Misalnya orang membakar gereja, itu termasuk penistaan agama. Orang misalnya membakar masjid, itu termasuk penistaan agama kan. Itu kan pidananya pertama penistaan, kedua proses membakarnya itu juga termasuk penyebab udara kan, itu pidana. Tapi kalau itu tanpa ngobrol kan, kalau bakar aja atau membakar kitab Weda, nah itu penistaan agama. Nah, penistaan agama kan ada lewat perilaku, ada lewat kata-kata. Nah, perilaku mana yang dianggap penistaan agama? Yang tadi nyata. Tapi kalau orang senyum, tawa, atau merespon nangis, itu nggak bisa juga jadi ukuran penistaan agama. Dan juga tidak bisa dikatakan pelecehan ya bang? Nggak bisa juga, kan orang kan merespon sesuatu macam-macam. Rata-rata setiap tindakan manusia direspon dengan senyuman atau ketawa geli atau kaget. Nah itu kan bagian dari respon sesaat yang sifatnya parsial. Nah respon seperti itu nggak bisa dipakai sebagai ukuran untuk penistaan agama. Yang nyata baru misalnya mencaci maki lewat kata-kata, ini nabi ini begini, saya nggak mau begini kan, gitu menghasut. Nah itu penistaan agama. Tapi kalau sumber perilaku yang sederhana, mimik, mimik bang, gerak gerik, ya itu nggak bisa Ya. Nanti ada orang kemudian bicara tentang kejelekan agama tertentu, yang satunya nangis, ntar dianggap penista agama juga kan begitu. Kan anggapan dari grup ini kan harusnya ini harusnya begini dong, harusnya nangis kayak atau apa kayak kan gitu kan, atau melarang kayak kan gitu. Ya itu kan harapnya mereka, tapi kan gerak-gerik mimik kan nggak bisa jadi patokan begitu bang. dijadikan patokan. Oke, berarti dalam arti di sini gestur tidak dapat dikatakan senyum itu. Ya. Apalagi semua ketawa simpel. Iya. Apalagi mau diharapkan dari gitu, masa orang ketawa sedikit simpel yang nggak boleh. Berarti tetap ya bang, si pelaku yang dapat dikatakan menistakan agama, dia yang memiliki sebuah tindakan. Iya, melakukan ucapan atau secara nyata yang jelas dimaksud untuk menistakan agama. Karena ada juga orang nggak sengaja menceritakan sesuatu dianggap menistakan agama. Iya. Ada orang yang memang secara sengaja. Yang akan dipidana itu orang yang secara sengaja udah niat dari awal pengen menghina. Gitu, baru ada perencanaannya gitu bang ya. Tapi kalau orang nggak ada niat, tiba-tiba salah bicara atau apa, ya masa dipidana juga. Jadi yang paling penting niatnya. Sebelum bikin konten ada nggak niat mau ngomong begitu, udah siap-siap skenarionya gitu bang ya. Tapi itu juga tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk menistakan agama atau untuk lucu-lucuan? Kan ada juga orang pengen lucu gitu kan, ngerempet. Tapi kan nggak ada niat menistakan agama. Kalau bicara niat nggak niat, kalau kita bicara konten ya, kalau kan bikin konten dari judul pun sudah ada konsep. Iya, makanya judul, konsep kadang-kadang nggak terlepasan kan, offset kan. Ya kita lihat di situ, niatnya di situ. Tapi kan nggak semua orang yang bikin judul konsep juga mengerti kedepannya bagaimana kan, begitu itu persoalannya. Ya anggap ini lucu, satu anggap ini menghina, satu anggap ini serius, satu anggap lucu, satu anggap sedih, satu anggap ini menghina kan. Masing-masing punya persepsi dari apa yang terjadi. Mempersepsikan begini, kalau orang yang memang pikirannya banyak negatifnya, pikirannya negatif. Orang pikir banyak positif, pikiran positif, kan gitu-gitu aja udah. Tergantung pembawaan kejiwaan, baik pribadi maupun kelompok. Nah, abang juga selain sebagai pakar praktisi hukum, abang juga kan sudah lama terjun di dunia hiburan. Tim kreatif abang sebelum membuat suatu konsep, apa dirembukin dulu, maksudnya memfilterisasi untuk mencegah seperti hal-hal kayak gini nih Pak? Oh iya, tentunya filter itu ada.
mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana perilaku yang adab, mana perilaku yang nggak adab, mana perilaku yang bertata krama, mana yang tidak, mana perilaku yang melanggar hukum, mana yang tidak, itu pasti ada itu. Kita saring-saring dari situ. Namanya penyaringan isi konten kan. Ya, kalau konten nggak disaring nanti keluar kata-kata kotor semua kan, nanti bahaya juga. Itu tetap aja. Makanya bikin konten memang yang beradab, yang beradab, beretika, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, yang baru dengan konten yang bagus. Edukasi. Oke, terima kasih Bang untuk ketersediaan waktunya. Terima Bang. kasih. Selamat malam.